بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran ke-6. Materi pembelajaran 6 yaitu pertama, kalimat saran, kedua, pentingnya menghormati orang tua, ketiga, operasi bilangan cacah. Sekarang kita akan belajar hak bertetangga. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 128. Ayo berdoa. Pernahkah kalian mengalami sakit? Bagaimana rasanya? Tidak enak bukan? Saat kalian sakit, orang tua akan merawat kalian dengan penuh kasih sayang. Pada saat kalian sakit, kalian tidak leluasa untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalian yang memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Cara bersyukur adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kalian. Tidak lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian selalu diberikan kesehatan. Ananda pernah sakit? Insya Allah pernah ya. Sakit tentu tidak terasa mengenakan. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena saat sakit tubuh kita menjadi lemah. Saat kita sakit, yang merawat kita adalah orang-orang terdekat kita, terutama ibu. Kalau kita sakit, ibu akan merawat kita agar kita cepat sembuh. Jangan lupa Ananda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita tubuh yang sehat. Bila kita sakit, Allah memberikan kita sembuh dari penyakit. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Wabah Demam Berdarah. Pak Darmadi, ayah Nina, terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Mengamati gejala-gejala yang ada, maka Bu Atik pun segera membawa Pak Darmadi ke rumah sakit. Nina dan Faris ikut mendampingi ayah mereka ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Pak Darmadi langsung dilayani dan diperiksa oleh dokter. Pak Darmadi diminta untuk rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari. Pak Darmadi diperiksa dan dirawat secara intensif di rumah sakit. Infus dan obat-obatan diberikan kepada Pak Darmadi agar segera sembuh dan sehat kembali.
Selama beberapa hari Pak Darmadi di rumah sakit, para tetangga pun segera berbondong-bondong menjenguk Pak Darmadi. Tetangga-tetangga di kampung Pak Darmadi sangat menjaga kekerabatan dan persaudaraan. Mereka selalu saling menolong dan membantu satu sama lain. Ketika salah satu tetangga mengalami kesulitan atau musibah, para tetangga berkunjung menjenguk Pak Darmadi. Bu Atik mengucapkan terima kasih atas perhatian tetangga. Ananda, dalam keadaan yang sakit terkadang menimpa tetangga kita, kita bisa memberi perhatian dengan tetangga dengan cara menjenguk dan mendoakan. Kalau Ananda pernah tidak menjenguk tetangga yang sakit? Atau pernah tidak tetangga yang menjenguk keluarga Ananda saat sakit? Kalau Ananda pernah dijenguk, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Bu Atik juga berpesan agar semua tetangga menjaga kebersihan lingkungan karena demam berdarah penyakit berbahaya. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah yang hidup di genangan air dan tempat kotor. Oleh karena itu, seluruh warga wajib membersihkan lingkungan sekitarnya. Seluruh warga harus bekerja dengan bergotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka harus melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Jadi Ananda, Pak Darmadi, atau ayahnya Nina dan Faris, sakitnya adalah sakit demam berdarah. Sakit demam berdarah berasal dari nyamuk demam berdarah. Nyamuk demam berdarah hidup di genangan air dan tempat kotor. Jika tergigit oleh nyamuk demam berdarah akan menyebabkan sakit demam berdarah. Agar terhindar dari penyakit demam berdarah, maka perlu kerjasama atau gotong royong seluruh tetangga. Jadi warga bisa melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Tiga M itu menguras berarti bak mandi dan tempat penampungan air dibuang airnya secara berkala. Kenapa? Karena dalam bak air biasanya nyamuk akan bertelur di tempat yang ada airnya. Jadi supaya jentik-jentik nyamuk tidak ada, air yang ada di bak atau di tempat yang menampung air dibuang airnya secara berkala atau secara rutin supaya jentik nyamuknya terbuang dan digantikan oleh air yang baru. Yang kedua, menutup tempat penampungan air agar wadah air tidak diteluri oleh nyamuk yang menyebabkan jentik-jentik nyamuk. Ananda bisa menutup air atau wadah yang berisikan air supaya tidak bertelur di sana. Kemudian yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Jadi kalau misalnya ada sampah, contohnya berbentuk mangkuk di depan rumah, nanti kalau hujan, air hujan akan ada di dalam mangkuk tersebut. Kemudian nanti nyamuk bisa bertelur di sana. Jadi supaya tidak menggenangi air di tempat-tempat bekas, maka tempat-tempat bekas tersebut harus dikubur supaya tidak bisa menampung air yang menyebabkan nyamuk bertelur di sana. Tadi Ustazah sudah sampaikan penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini Ananda mengeluarkan virus saat menggigit kulit kita. Virus inilah Ananda yang membuat kita bisa
terkena penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, agar nyamuk ini tidak berkembang biak dan untuk mencegah penyakit demam berdarah, maka kita harus berusaha untuk melakukan 3M tadi. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 135. Ayo berlatih. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks di atas? Jawabannya, Pak Darmadi, Ayah Nina dan Faris sedang sakit demam berdarah. Tugas Ananda adalah melanjutkan jawaban nomor 2 sampai nomor 5. Jawabannya Ananda bisa dapatkan pada teks yang tadi sudah kita baca. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Pentingnya Menghormati Orang Lain. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Nina sakit demam berdarah, tetangganya banyak yang menjenguk ke rumah sakit. Nina selalu menemani ayahnya di rumah sakit sepulang sekolah. Teman-teman Nina juga banyak yang menjenguk ayah Nina di rumah sakit. Di sana mereka melihat Nina sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Nina merasa sedih karena ayahnya sakit. Teman-temannya pun menghibur dan mendoakan ayah Nina agar segera sembuh. Nina sangat berterima kasih karena teman-temannya sangat peduli terhadap ayahnya. Jika ada tetangga kita yang seumuran dengan kita atau merupakan teman bermain kita, jika ada keluarganya yang sakit, kita bisa menjenguk. Saat menjenguk, kita bisa menghibur teman kita dan mendoakan keluarganya agar cepat sembuh. Sekarang ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ada di halaman 135. Berdasarkan cerita di atas, tuliskan kewajiban yang seharusnya Nina lakukan untuk ayahnya. Tadi Nina sedang menjaga ayahnya di rumah sakit. Apa saja kewajiban Nina untuk ayahnya yang sedang sakit? Anda bisa menuliskan sebanyak 3 kewajiban. Untuk memudahkan, Ananda bisa mengingat kembali jika ayah Ananda sakit, apa yang biasanya Ananda lakukan. Sekarang kita akan belajar matematika, menuliskan operasi bilangan cacah yang berupa kemungkinan-kemungkinan. Untuk soalnya masih berupa soal perkalian. Hari ini Sari harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Putu dan Dito membantu Sari menyiapkan semuanya. Putu dan Dito senang dapat membantu Sari. Sari pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Putu dan Dito. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ayah Sari sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Jadi kita mengkalikan. Yang pertama adalah berapa kardus yang dibutuhkan dikali berapa banyak bibit dalam setiap kardus. Berapa banyak bibitnya dalam satu kardusnya nanti sama dengan ada 800 buah bibit. Ini didapatkan dari soal. Untuk kemungkinan pertama, yaitu bisa 10 dikali 80 sama dengan 800. Kemungkinan kedua, 20 dikali 40 sama dengan 800. Kemungkinan ketiga, 16 dikali 50 sama dengan 800. Kemungkinan keempat, 8 dikali 100 sama dengan 800. Kemungkinan kelima, 4 dikali 200 sama dengan 800. Ini adalah 5 kemungkinan yang bisa kita buat untuk operasi bilangan cacahnya.
Untuk tugasnya, jangan lupa Ananda, yaitu pertama, ayo berlatih menjawab pertanyaan di halaman 135. Kedua, ayo menuliskan kewajiban halaman 136 sebanyak 3 kewajiban. Ditulis dengan tulisan yang rapi, jelas, dan ejaan yang disempurnakan. Jadi huruf besar dan kecilnya dilihat lebih baik lagi, ditulis dengan hati-hati. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.